Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca hadis di Bulughul Maram. Hadis yang akan kita baca masih berkaitan dengan sujud sahwi, dan nampaknya ini hadis yang terakhir di Bulughul Maram yang insyaallah nanti akan kita baca di kesempatan kali ini. Saya bacakan dua hadis berkaitan dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdataini wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wal lafdhu lahu bisanadin dhaif. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila kalian ragu, faqama fi rak'atain, lalu dia bangkit setelah mendapatkan 2 rakaat, fastatamma qa'iman, kemudian dia berdiri sempurna, falyamdi, maka lanjutkan salatnya. Artinya tidak perlu kembali duduk tasyahud awal. Wal yasjud sajdataini, dan lakukanlah sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Wa illam yastatimma qa'iman, tapi kalau dia belum berdiri sempurna, falyajlis, maka silahkan dia duduk tasyahud awal. Wala sahwa alai, dan tidak ada kelupaan baginya sehingga tidak perlu sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lafadz dalam riwayat Ad-Daruqutni dengan sanad dhaif. Dan seperti yang kita tahu, dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar seringkali menyebutkan beberapa hadis dhaif yang beliau jadikan sebagai al-i'tidad, sebagai hadis pendukung untuk membuat kesimpulan hukum setelah beliau menyebutkan hadis sahih. Dan para ulama biasa menggunakan semacam ini. Kita banyak menjumpai itu dalam kitab-kitab Sunan Abi Dawud, An-Nasai maupun yang lainnya. Sehingga setelah penulis menyebutkan hadis utama, lalu penulis menyebutkan beberapa hadis pendukungnya. Nah, hadis pendukungnya ini standarnya tidak lebih kuat dibandingkan hadis yang utama. Apakah ada seperti itu dalam Sahih Bukhari? Seperti itu dalam Sahih Bukhari bentuknya riwayat mu'allaq. Riwayat mu'allaq artinya Imam Bukhari menyebutkan hadis tapi tanpa perawi, sehingga beliau langsung mencantumkan Abu Hurairah berkata, atau Ibnu Abbas mengatakan, atau dari sahabat fulan seperti ini, tapi tanpa sanad. Dan riwayat tanpa sanad seperti ini disebut oleh para ulama dengan riwayat mu'allaq. Sehingga nggak mungkin Abu Hurairah ketemu Imam Bukhari, itu tidak mungkin. Tapi kenapa Imam Bukhari menyampaikan Abu Hurairah langsung tanpa menyebutkan sanad? Itulah yang disebut dengan riwayat mu'allaq, di mana Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, tapi beliau ta'liq dengan riwayat yang lain, dan status riwayat mu'allaq itu lebih lemah dibandingkan yang ada yang mausul, yang ada sanadnya, yang musnad. Selanjutnya berkaitan dengan fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini termasuk di antara hadis yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan keabsahannya. Apakah bisa disebut sebagai hadis yang terangkat sebagai hadis hasan, ataukah statusnya sebagai hadis dhaif. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya dhaif, kama dha'afahu Nawawi,
dan yang menilai dhaif di antaranya juga Imam An-Nawawi. Namun ada sebagian yang menyebutkan riwayat-riwayat yang lain dan menilai hadis ini sebagai hadis hasan, di antaranya adalah Syekh Albani. Dalam masalah hadis, Syekh Albani itu dikatakan, saya sebut dikatakan sebagai ulama yang mutasahil, cenderung memudahkan hadis sahih. Cenderung memudahkan hadis sahih. Maka anggapan banyak orang Syekh Albani sering mendhaifkan, itu justru penilaian itu kebaliknya. Penilaian itu sebaliknya. Dikatakan bahwa beliau lebih cenderung mensahihkan. Bahkan salah satu dialog yang pernah terjadi antara murid Syekh Utsaimin ketika menilai sebuah hadis, lalu muridnya ini mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Syekh Utsaimin, Al-Albani yusahhihu kulla syai'. Albani itu banyak mensahihkan hadis. Semuanya disahihkan. Makanya kalau masyarakat punya anggapan Albani itu banyak mendhaifkan hadis, ini mungkin karena beliau kurang begitu paham dengan masalah ilmu hadis. Sehingga dia ngasih komentar tapi tidak tepat pada posisi cabang ilmu yang dia komentari. Dalam hadis ini ada banyak yang menilai hadis ini dhaif, tapi Syekh Albani menilai hadis ini sebagai hadis yang punya mutabi', punya riwayat yang lain dan statusnya sahih. Wallahu a'lam. Intinya ada khilaf di antara para ulama. Nah, sekarang kalau kemudian kita mau menggali fikih dari hadis ini, terlepas dari status keabsahannya, apakah itu hadis sahih ataukah hadis dhaif, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa apabila orang itu lupa tasyahud awal, maka jika dia teringat, di situ ada dua keadaan. Pertama, jika dia teringat setelah berdiri sempurna, jika dia teringat setelah berdiri sempurna di rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu balik turun tasyahud awal. Dan jika dia teringat sebelum sempurna berdiri di rakaat yang ketiga, maka dia harus balik turun untuk melakukan tasyahud awal. Paham di sini insyaallah ya? Baik. Jadi batasan kapan dia ingat itulah yang menentukan apakah dia harus turun untuk tasyahud awal ataukah dia harus lanjutkan berdiri ke rakaat yang ketiga. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa tasyahud awal itu bukan rukun salat. Karena kaidah dari rukun, apabila dia ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, wajib untuk diulang. Kaidah dalam rukun salat, baik sengaja maupun lupa, wajib untuk diulang. Sehingga tidak boleh dibiarkan. Sebab rukun itu penyusun utama. Kita mengenali yang disebut dengan rukun adalah penyusun utama dari sebuah amal. Maka rukun salat adalah penyusun utama dari amal salat. Rukun puasa, penyusun utama dari amal puasa, dan demikian seterusnya. Unsur utama itulah yang disebut dengan rukun. Karena dia unsur utama, maka tidak boleh tidak ada. Harus ada. Jika kelewatan karena lupa, orangnya tidak berdosa, dan dia berkewajiban untuk mengulang, melaksanakan rukun itu. Sebagai contoh misalnya, sujud itu rukun atau bukan? Rukun. Kalau misalnya ada orang yang sholat, di rakaat yang pertama dia sujud sekali. Saking ngantuknya, terus dia bangkit ke rakaat yang kedua, lupa. Sehingga dia meninggalkan dua rukun. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud, yang kedua sujud yang kedua. Kemudian dia teringat di rakaat yang kedua. Saat dia teringat di rakaat yang kedua, maka yang wajib dia lakukan adalah dia turun untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, sujud yang kedua, terus lanjut
sebagaimana salat yang dia kerjakan. Sebab yang namanya unsur utama tidak boleh tidak ada, harus ada. Meskipun orang itu lupa, maka harus diulang, harus dia datangi lagi, meskipun dia berada di rakaat berikutnya. Karena itu ketika dia bisa ditutupi dengan sujud sahwi, berarti ya, sujud atau berarti duduk tasyahud awal ini bukan termasuk rukun salat, karena dia bisa didatangi dengan atau bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dan itu bagian dari kaidah dalam masalah fikih salat, bahwa pembeda antara wajib salat dengan rukun salat. Karena dalam kegiatan salat ada 3 unsur. Ada 3 jenis, bukan 3 unsur ya. Rukun salat, wajib salat, sunnah salat. Kalau syarat kan di luar. Kalau syarat itu di luar sebelum melaksanakan salat, seperti wudu, menutup aurat, kemudian suci dari najis dan seterusnya. Ini syarat salat. Tapi yang di dalam salat ada 3. Ada rukun salat, ada wajib salat, dan ada sunnah salat. Apa bedanya antara rukun dan wajib salat? Bedanya ada di sini. Rukun apabila ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, maka wajib diulang. Kalau sengaja langsung batal, otomatis. Karena sengaja meninggalkan rukun orang yang berdosa dan ibadahnya batal. Tapi kalau karena lupa, maka rukun tersebut harus didatangi. Dimanapun posisi dia ketika dia ingat rukun itu. Ketika dia ingat di rakaat yang kedua, maka dia harus kembali ke rukun tersebut. Sementara untuk wajib, apabila ditinggalkan karena lupa, maka orangnya boleh bablas. Lanjutkan sampai selesai dan nanti digantikan dengan sujud sahwi. Oleh karena itu, para ulama mengatakan status sujud sahwi adalah sebagai jabir. Jabir artinya penambal. Dia berfungsi sebagai al-jabru, untuk menambal kekurangan disebabkan karena orangnya meninggalkan salah satu wajib salat. Catatan yang ketiga. Hadis ini dalil bahwa apabila orang itu lupa tapi belum masuk ke rukun berikutnya, maka kelupaannya tidak diperhitungkan. Saya ulang. Apabila orang itu lupa tapi belum masuk ke rukun berikutnya, maka kelupaannya tidak diperhitungkan. Karena itu kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Kalau dia belum berdiri sempurna, maka silahkan dia duduk dan tidak ada kewajiban sujud sahwi. Artinya kelupaannya tidak diperhitungkan. Kalau kelupaannya diperhitungkan, seharusnya dia harus sujud sahwi. Karena sujud sahwi berfungsi sebagai penutup dari kekurangan disebabkan karena lupa. Oleh karena itu, apabila ada orang dia lupa tapi tidak sampai masuk ke rukun berikutnya, maka tidak perlu sujud sahwi. Misal ada orang di rakaat yang keempat salat duhur. Seharusnya dia tasyahud akhir. Lalu dia bangkit ke rakaat yang kelima. Allah, karena makmum sudah bisa niteni. Imam kalau takbirnya panjang itu biasanya berdiri. Imam kalau takbirnya panjang biasanya berdiri. Maka pada waktu imamnya takbir, dia naik ke rakaat yang kelima, dia buat panjang. Allah, makmumnya langsung sadar, subhanallah, padahal dia masih sujud. Tapi tahu makmum ini mesti berdiri. Akhirnya makmumnya langsung subhanallah. Belum berdiri sempurna itu imam, langsung dia turun duduk tasyahud akhir. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak. Karena berdirinya tadi belum masuk ke rukun
baru, sehingga tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Karena itu tidak disebut sebagai lupa menambahi. Karena tidak diperhitungkan, tidak disebut sebagai orang yang lupa nambahi salat. Ketika tidak disebut lupa nambahi salat, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah sempurna di rakaat yang kelima, bahkan mungkin dia sudah baca Fatihah, lalu dikatakan subhanallah, terus setelah itu dia gerak turun tasyahud akhir, berarti dia lupa dan memberikan tambahan. Karena lupa dan memberikan tambahan, maka nanti dia sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam. Baik, sekarang ada kasus. Jika imamnya lupa tasyahud awal, lalu dia berdiri ya. Dia berdiri. Makmumnya mengingatkan subhanallah. Tapi imamnya tetap berdiri. Padahal makmum sudah mengingatkan subhanallah. Ada dua kondisi di sana. Apabila imamnya belum berdiri sempurna, maka seharusnya dia turun untuk tasyahud awal. Sehingga dia mendengar subhanallah, terus dia sadar, langsung dia turun. Tapi apabila imamnya sudah berdiri sempurna, bahkan sudah membaca surat, terus bagaimana dengan makmum yang sudah mengingatkan subhanallah? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan makmumnya ikut bersama imam. Dan jangan bersikeras. Iki imami keliru, kudune tasyahud awal kok gak medun-medun. Subhanallah, subhanallah. Dikencengke meneh. Imamnya juga gak mau turun. Ya, maka dalam hal ini makmumnya ikut imam. Pendapat yang kedua, imam ikut makmum. Sehingga ketika dia diingatkan dan dia sudah berada dalam posisi tegak sempurna, maka imam turun untuk tasyahud awal ikut makmum. Dan yang pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, dengan alasan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah statusnya dhaif. Wallahu a'lam. Dan dengan demikian maka dalam hal ini wallahu a'lam, kan ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kalaupun orang mengambil salah satu, baik karena punya latar belakang kesadaran maupun tidak. Ada yang ngambil salah satu dan dia nggak sadar, nggak ngerti saya. Imamnya nggak ngerti, makmumnya nggak ngerti. Begitu dia berdiri di rakaat yang ketiga, terus ada peringatan subhanallah, dia turun tasyahud awal. Dan imam tidak pernah ngerti tentang hadis ini. Maka insya Allah lahu imam, dia punya imam dalam masalah ini, ada ulamanya dan sholatnya sah. Dan kalaupun makmumnya ikut, lahumul imam, mereka juga punya ulama dalam masalah ini dan insya Allah sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya satu hadis lagi. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala man khalfal imam sahwun, fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfah." Rawahul Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Umar bin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berada di belakang imam alias makmum, dia tidak punya kewajiban sujud sahwi. Apabila imamnya lupa, maka kewajiban imam sujud sahwi, demikian pula makmum yang berada di belakangnya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, namun dengan sanad dhaif. Dan ada juga riwayat Ad-Daruqutni, tapi dikomentari oleh para ulama sanadnya dhaif jiddan, sangat dhaif sekali. Dan beberapa ulama juga menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi secara kaidah ada kaidah yang disebut dengan tahammulul imam.
kaidah tahammul al-imam. Tahammul imam itu begini ya. Dalam sholat jamaah, keseragaman itu lebih diutamakan daripada kesesuaian. Maksudnya begini. Kalau saya masbuk rakaat pertama, saya gabung di rakaat yang kedua, maka saya sebagai orang yang sedang sholat dapat satu rakaat, tasyahud enggak? Tasyahud enggak? Seharusnya kan tidak, karena baru dapat satu rakaat, betul? Nah. Tapi berhubung imam saya tasyahud awal, maka saya tidak mungkin berdiri sendirian. Sehingga dalam hal ini saya harus tasyahud ikut bareng siapa? Imam. Kenapa? Dalam rangka memperhatikan keseragaman. Karena kalau saya berdiri sendirian, maka saya menyalahi keseragaman jamaah. Jadinya sholatnya nggak jamaah lagi. Yang satu duduk, yang satu berdiri, nggak karuan. Sudah? Padahal andaikan saya sholat sendirian dan yang saya lakukan seperti itu, dapat satu rakaat tasyahud sengaja, dapat satu rakaat lagi nggak tasyahud, saya sengaja seperti itu, maka sholat saya gimana? Batal. Kenapa? Karena ngarang sendiri. Dia sholat dapat satu rakaat tasyahud. Ini nanti dikiranya sholat zaitun nanti, karena ngarang sendiri. Maka ketika dikira sholat zaitun, ini batal statusnya, karena kan serba ngarang sendiri. Oleh karena itu, ketika dapat satu rakaat, kok saya tasyahud awal dan itu saya sholat sendiri, saya batal. Tapi ketika saya jadi jamaah, statusnya apa? Sah, dan harus seperti itu, karena keseragaman lebih diutamakan daripada istilahnya kok kesesuaian ya, aturan sholat bagi pribadi saya, gitu ya. Sudah? Nah, dalam hal ini kesalahan saya itu ditanggung oleh imam. Sholat saya jadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ditanggung oleh imam. Itulah yang disebut dengan tahammul. Disebut dengan tahammul. Sehingga sampai pun ketika makmum itu Fatihahnya belum selesai, misalnya dia gabung masbuk di rakaat yang pertama, dia nggak dapat takbiratul ihram, imam sudah mendekati ruku, dia baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu, belum selesai satu ayat, sudah ruku imamnya. Sudah? Makmum ini menyelesaikan Fatihah atau gimana? Atau ruku? Makmum ini baca Fatihah dengan cepat biar selesai atau ruku? Apa yang harus dia lakukan? Kenapa ruku? Menjaga keseragaman. Apa hukumnya kalau makmum ini nekat menyelesaikan Fatihahnya? Dia nanti terlambat dari gerakan imam. Imamnya ruku, dia masih berdiri. Imamnya iktidal, dia menjelang ruku. Begitu imamnya sujud, dia baru ruku. Akhirnya gerakannya jadi nggak karuan. Siji munggah, siji medun, gak karuan. Sholat yang seperti ini keseragamannya jadi tidak berlaku. Tapi kan saya nanti jadinya nggak baca Fatihah dengan benar. Baru dapat 2 ayat sudah ruku. Gimana sholat saya? Itulah fungsi tahammul. Dalam fungsi tahammul itu kekurangan kamu ditanggung oleh imam karena posisi kamu sebagai makmum. Paham ya? Baik. Makanya kaidah tahammul ini berlaku berkaitan dengan imam yang bacaan Fatihahnya salah. Apabila bacaan Fatihahnya imam itu salah, maka makmum terbagi menjadi 2. Makmum yang bacaan Fatihahnya tidak lebih pintar daripada imam, salatnya sah. Kenapa? Tahammul tadi. Imamnya bisa menanggung Fatihahnya makmum. Sebab kualitas Fatihahnya imam lebih bagus daripada makmum. Ini banyak kita jumpai, Pak. Di masjid-masjid pelosok kampung ya. Ning jero-jero Klaten, apa Purworejo gitu. Baca Fatihah pakai lagu mocopat. Itu Pak kaumnya. Dan itu yang terbaik di kampung itu.
Makmumnya gimana? Masya Allah Pak. Kon maca Fatihah sing metu apa? Tembang apa enggak karuan Pak? Enggak karuan. Makmumnya lebih parah daripada imamnya. Maka posisi makmum seperti ini salatnya sah. Karena kualitas Fatihahnya imam lebih bagus. Tapi bagi makmum yang bisa Fatihah lebih bagus daripada imamnya, dia batal. Karena fungsi tahammul tidak bisa. Sebab tahammul itu, menanggung itu tidak bisa yang lebih tinggi, tapi bisanya yang lebih rendah. Demikian dalam keterangan madhab Syafi'iyah dan Hambali. Berkaitan dengan posisi imam yang Fatihahnya salah. Baik. Kembali ke sujud sahwi. Jadi karena ada kaidah tahammul, maka tahammulus sahwi 'anil makmumi, di situ ada imam yang menanggung sahwu lupanya makmum. Imam menanggung lupanya makmum. Sehingga kalau orang sholat 4 rakaat, lalu misalnya ya, makmumnya lupa waktunya sujud, mau doa rukuk. Waktunya rukuk, mau doa sujud. Waktu i'tidal saking ngantuknya Allahu Akbar. Pas waktu i'tidal. Sehingga dia lupa tasmi', lupa doa sujud, karena waktu sujud baca doa rukuk, waktu rukuk baca doa sujud, kebalik-balik. Ini kan seharusnya sujud sahwi. Tapi berhubung karena dia jadi makmum, maka para ulama mengatakan dalam hal ini makmum yang tidak masbuk tidak perlu sujud sahwi. Itulah keberuntungan jadi makmum ketika ngantuk ditanggung oleh imam. Tapi kalau dia sholat sendiri harus sujud sahwi. Andai kan dia sholat sendiri dia harus sujud sahwi. Ngantuk terus kebalik-balik bacaan sujud dan rukuk, itu nanti dia harus dia harus sujud sahwi. Sehingga dalam hal ini dia hanya ikut imam dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia masbuk, sehingga dia nanti nambahi 1 rakaat, maka dia sujud sahwi di rakaat tambahannya bisa sebelum salam atau setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Sebaliknya, jika imam sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Apapun keadaannya. Walaupun makmum nggak ngerti sebabnya. Loh kok Pak Imam sujud sahwi, apa sebabnya? Walaupun makmum nggak ngerti, makmum harus ikut imam. Misalnya contoh tadi ya, kebalik-balik bacaannya tadi. Waktunya rukuk baca doa sujud dan sebaliknya. Maka dalam posisi ini nanti ketika imam sujud sahwi, makmum juga harus sujud sahwi. Apakah yang masbuk juga harus sujud sahwi? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Jika dia tidak mengetahui lupanya imam, ada 2 pendapat. Kalau dia tahu lupanya imam dan dia mengikuti lupa imam tadi, maka dia ikut sujud sahwi. Tapi kalau dia nggak tahu, bagi makmum yang masbuk, pendapat yang lebih kuat tidak perlu sujud sahwi jika dia yakin kalau dia tidak ada yang lupa. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk sujud sahwi. Ada 1 hadis lagi, tapi hadis ini sudah pernah kita baca karena ini sebagai kaidah, yaitu kalimat likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Setiap kelupaan itu ada sujud sahwi setelah salam. Tapi hadis ini hadis yang dhaif sehingga tidak bisa jadi dalil. Dan sudah pernah kita bahas ya, bahwa setiap kelupaan ada sujud sahwi, bisa sebelum salam atau setelah salam. Walhamdulillah. Selesai, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan sujud tilawah. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Misalnya kita datang ke suatu kampung, sholatnya itu yang sholat sir di duhur dan asar. Kita sholat duhur itu, kita tahunya Al-Fatihahnya muka imam itu di sholat masjid. Apakah sholat duhur dan asarnya diulang? Masya Allah. Wallahu alam, saya nggak pernah tahu ya. Nggak ngerti saya. Jadi mungkin pemirsa nggak tahu pertanyaannya ya.
Kita waktu pulang kampung ikut sholat jamaah di masjid, sholat sir. Nah, sehingga tidak tahu gimana kualitas bacaan Fatihahnya imam. Begitu maghrib ketahuan, ternyata bacaan imam ini Fatihahnya salah, ada lahan jali, ada kesalahan yang bisa mengubah makna. Maka bagaimana nasib sholat duhur dan asar yang tadi kita kerjakan? Wallahu alam, saya tidak tahu apakah perlu diulang atau tidak. Punjab? Kalau misalkan pada saat kita mengetahui bacaan imam itu dirasa kurang benar, kita langsung membatalkan diri untuk keluar dari jamaah atau jamaah sampai selesai jamaah itu baru kita melakukan. Nah, jadi teori mufaroqah itu ada dua ya. Yang pertama, kita ikut sampai selesai, terus nanti diulang sholatnya. Yang kedua, kita langsung memisahkan diri dari jamaah dan kemudian sholat di tempat yang lain, jangan di tempat itu. Kenapa nggak boleh di tempat di masjid itu, Pak? Nanti dikiranya mengkafirkan imam. Dan itu lebih berbahaya daripada sebatas ikut jamaah. Maka kita sholat di tempat yang lain, mungkin Anda cari musola yang lain. Kalau semua sudah selesai, Anda bisa sholat di rumah. Dan yang kami sarankan, yang pertama lebih baik dalam rangka menghindari potensi ribut di masyarakat. Nah, nggak jadi? Tidak terkait juga ini tapi masalah. Kalau kita sholat itu kan ada 4 rakaat yang kita harus melaksanakan. Tidak. Pertanyaannya, kalau kita misalnya sholat lambat, kewenangan hanya 1 rakaat kan langsung ikut imam tahiyat akhir. Yeah. Sementara kita tahiyat belum tahiyat awal. 1 rakaat. Pertanyaannya, itu duduknya kita sebagai makmumnya masuk itu Iftirash atau tawarruk. Yang pertama, yang kedua, kalau bangun kita apakah angkat tangan ataukah tidak? Terus yang ketiga pertanyaannya, kalau misalnya kita sholat sir dulu misalnya tiba-tiba imam pakai suara itu ingatkannya gimana? Apakah subhanallah atau gimana? Nah, Tiga itu saja. Masya Allah. Baik. Yang pertama, makmum yang masbuk, imamnya duduk tawarruk, kita iftirash ataukah tawarruk sebagai makmum. Ada dua pendapat dalam hal ini ya. Dan ini khilaf dalam masalah afdoliyah. Ini khilaf dalam masalah mana yang lebih afdol. Artinya Bapak mau melakukan yang pertama maupun yang kedua sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan salat. Karena khilaf dalam masalah ini sifatnya hanya khilaf afdaliyah. Tapi kalau misalnya mana yang lebih afdal, berarti kita perlu memilih yang lebih rajih. Wallahu a'lam, yang lebih rajih dalam hal ini adalah kita duduk iftirash. Kenapa iftirash? Karena duduk iftirash itu dilakukan ketika orang belum selesai sholat. Dan pada waktu dia ingin berdiri lagi, maka dia berarti belum selesai sholatnya. Berarti dia tidak sama dengan imam. Pertimbangannya kan tidak sama posisi duduknya dengan imam. Ini juga berlaku untuk semua hal yang berbeda dengan imam. Seperti beda niat, kemudian beda kunut dan tidak kunut, beda apakah nanti i'tidal itu sedekap ataukah dilepas, berlaku semuanya. Dan pendapat yang lebih kuat, beda dengan imam yang tidak boleh, itu beda posisi, bukan beda bentuk posisi. Kalau beda posisi contohnya gimana Pak? Yang satu duduk, yang satu sujud, itu tidak boleh. Imamnya duduk, makmumnya sujud. Ini tidak boleh, karena ini beda posisi. Kalau beda bentuk posisi, sama-sama duduk, tapi bentuknya beda. Yang satu iftirash, yang satu tawarruk. Dan beda bentuk, pendapat yang lebih kuat tidak masalah. Karena
makmum tidak dituntut untuk menyamakan mazhab dengan imam. Sehingga misalnya ketika tasyahud imamnya menggerakkan jari dan makmum melihat karena dia berada di samping sebelah kanan ya. Lihat ngelirik seitik, wis ketok iku utak-utik ya gitu ya. Terus gimana ini makmum? Padahal saya mengikuti pendapat bahwa yang benar tidak digerakkan, tapi diam. Ada khilaf dalam masalah ini. Maka dalam hal ini makmum tidak dipaksa untuk mengikuti mazhabnya imam. Sebagaimana imam kunut, makmum tidak dipaksa, jika dia tidak kunut, tidak dipaksa untuk ikut mazhabnya imam. Karena hal ini dia punya mazhab yang berbeda. Dan ketika dia tidak kunut, posisinya sama atau beda? Sama-sama berdiri. Tapi beda bentuk posisi. Yang satu angkat tangan, yang satu tidak angkat tangan. Dan beda bentuk itu tidak masalah. Karena itu jika kita lihat di masa silam, para ulama di kalangan sahabat terkadang ada yang sholat dengan angkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika mau sujud, ketika mau ruku ya. Makmumnya ada yang tidak angkat tangan. Tapi ini tidak menyebabkan mereka jadi disebut berbeda. Karena bedanya hanya beda bentuk, bukan beda posisi. Karena itu wallahu alam, dalam hal ini Anda bisa iftirash. Kemudian yang kedua, berdirinya angkat tangan atau tidak angkat tangan? Berdirinya angkat tangan. Karena angkat tangan itu ketika ada fasil antara rakaat satu, ada pemisah. Ada fasil, ada pemisah antara rakaat sebelumnya dengan rakaat setelahnya. Sehingga berlaku untuk rakaat 2 dan 3 kan ada fasil, yaitu tasyahud awal. Dan kalau Anda masbuk nanti juga berlaku dalam setiap ada pemisah-pemisah di rakaat-rakaat dengan keberadaan tasyahud karena mengikuti imam. Wallahu a'lam. Kalau dalam posisi salat sir jamaah lalu imamnya jahar, kemudian bagaimana cara kita mengingatkan imam? Caranya ada 2. Tepuk paha bagi perempuan, tepuk paha tangannya ditepukan ke paha bagi perempuan. Yang laki-laki subhanallah. Yang laki-laki subhanallah. Imamnya kok bingung, kayak mulai kok wis subhanallah. Apa aku kon ruko? Padahal Fatihah durung rampung. Ya mungkin dia lupa kalau ini siang hari, Pak. Soalnya di dalam mall gelap, hanya pakai lampu, enggak tahu. Baik. Tapi kalau dia sengaja dikeraskan suaranya, boleh enggak? Boleh. Sebab pelan dan keras itu statusnya sunnah dan tidak wajib. Karena itu sunnahnya duhur itu pelan, sunnahnya. Kalaupun dia keraskan, sholatnya tidak batal. Dan Ibnu Abbas pernah sengaja mengeraskan, lalu selesai sholat, beliau mengatakan, aku sengaja melakukan ini, li ta'lamu sholati, agar kalian bisa mempelajari bagaimana cara sholatku. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.